Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Burhani. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau bahas tentang perawatan akuarium ikan mas koki ketika mati lampu atau listrik sedang padam. Nah, kondisinya pada saat ini di rumah saya itu listrik lagi padam, dan teman-teman bisa lihat akuarium ikan mas koki saya ini lampunya nggak hidup, aeratornya nggak hidup, pompanya juga tidak hidup. Jadi ada beberapa langkah yang saya lakukan ketika mati lampu seperti ini yang bisa membuat ikan mas koki saya itu tetap bertahan hidup. Karena saya lihat di postingan ya, di grup-grup penghobi ikan hias mas koki, banyak yang ketika mati lampu ikannya juga ikut mati ya, ikan mas kokinya. Jadi di sini perawatan yang saya lakukan, yang pertama saya memang pelihara ikan mas koki tidak terlalu banyak di dalam satu akuarium ya. Nah, ini di tank akuarium saya ini cuma ada 4 ekor ikan mas koki nih ya, 4 ekor ikan mas koki di tank ukuran 150 cm, lebar 60, tinggi 65. Secara volume airnya ini 585 liter. Jadi kondisi air banyak ya, air yang banyak itu tentu oksigen, kebutuhan oksigennya masih terjaga ya, kualitas airnya masih terjaga karena ikannya sedikit teman-teman ya, cuma 4 ekor. Beda ceritanya kalau ikan yang saya pelihara di dalam tank ini lebih dari 4 ekor. Kalau lebih dari 4 ekor, misalnya 6 sampai 7 ekor, mungkin perlu aerator ACDC ya, yang pakai baterai. Nah, kalau saya ya saya biarkan seperti ini saja, mau matinya 12 jam pun nggak masalah teman-teman. Itu sudah sering terjadi ya di tempat saya ini. Kalau misalnya hari Sabtu biasanya dari jam 8 pagi sampai sore ya, jam-jam 5 itu biasanya baru hidup lampu ya. Jadi ikannya nggak masalah, ikannya nggak mati, tetap saya kasih makan, tapi saya kasih makan itu sedikit. Nah, itu juga ya, saya kasih makan ikan mas kokinya sedikit saja ya, asal dia makan saja, tidak banyak. Nah, kebetulan kemarin ini saya tidak pakai food timer. Nah, jadi kalau misalnya posisi mati seperti ini, kalau sekarang ya saya cabut aja pin dari food timernya ya. Ini saya cabut supaya pelet yang ada di food timer ini tidak akan turun ya, nanti ini akan saya cabut nih. Kemudian untuk aerator ACDC memang dari dulu saya tidak pernah pakai ya, karena saya tahu kondisi akuarium saya tidak pelihara banyak, jadi masih bisa tercukupi lah kebutuhan oksigen di dalam tank akuarium ini. Sehingga ya, tanknya luas, ikan yang kita pelihara juga tidak banyak, jadi ikannya nggak berebut oksigen. Dan itulah fungsi kita rutin mengganti air akuarium 1 minggu sekali ya. Jadi kualitas air terjaga. Kalau misalnya ada problem atau masalah dari pompa, kita sibuk bekerja nggak bisa ganti ya pompanya atau kita perbaiki, ya ikannya masih bisa bertahan karena kondisi airnya bagus ya. Diganti rutin 1 minggu sekali. Tapi saran saya kalau teman-teman mau pakai aerator ACDC bagus juga, atau teman-teman akali ya, banyak ya yang bisa membuat aerator sendiri, aerator manual dan lain sebagainya. Itu kalau saya ya saya biarkan seperti ini saja. Yang penting pemberian makannya tetap, tapi sedikit teman-teman, dan pemberian makannya juga tidak 2 jam sekali. Saya kasih misalnya di hari Sabtu itu mati lampu, pagi saya kasih sama dekat pas mau hidup lampu ya, sekitar jam 4 sore ya, sekitar ya 7-8 jam lah teman-teman, baru saya kasih makan ikan ini. Nah, kalau ikannya berdesakan di dalam tank ya banyak, itu tentu saja perlu memang aerator ACDC supaya mau meningkatkan oksigen terlarut di dalam akuarium. Nah, itu ya teman-teman. Untuk yang lain, biasanya kalau mati lampu lama, kotoran di dasar akuarium itu kan banyak mengendap.
Nah kalau misalnya sudah hidup lampunya, kalau bisa disipon saja ya, disipon. Kalau misalnya filternya pakai filter sun filter ya nggak masalah, tapi kalau misalnya pakai top filter seperti ini ya disipon saja. Tapi lihat kondisinya ya, kalau misalnya tidak terlalu banyak ya nggak perlu lah ya, karena kondisi ikan juga stres ketika mati lampu. Takutnya nanti setelah lampu hidup, karena airnya kita ubek-ubek ya, kotoran yang ada di top filter ini akan masuk nanti ke dalam akuarium, kita ubek-ubek airnya, jadi ikannya stres, bisa-bisa ikan mas kokinya akan mati teman-teman. Nah ada juga saya sedikit membahas tentang top filter ya. Jadi untuk pemeliharaan ikan mas koki menggunakan top filter seperti saya ini, top filter kaca, itu sebenarnya bisa teman-teman, bisa, tinggal tergantung bagaimana settingannya dan jumlah ikan yang dipelihara. Itu saja ya, settingan, perawatan, kemudian ikan yang dipelihara. Nah setiap chamber harus penuh dengan media filter biologis ya, full biologis, satu jenis media filter biologis nggak masalah. Kemudian mekanisnya harus berlapis ya, dari jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa grand wall, baru kapas putih. Kemudian ikan yang dipelihara jangan terlalu banyak. Kalau misalnya terlalu banyak, mungkin tidak pahaman kita ya, baru pelihara ikan mas koki, peliharanya beli terus ya ikannya, akhirnya oper ya, kebanyakan di dalam satu akuarium. Jadi peliharanya jangan terlalu banyak, dan perawatan rutin 1 minggu sekali, ganti air pasti. Hanya menggunakan top filter, airnya pasti bening, kristal clear. Teman-teman bisa lihat ya, ini posisi mati lampu gelap, air saya ini bening ya, tidak ada kotoran. Nah, hanya menggunakan top filter seperti ini. Kalau dihitung-hitung ya, biasanya untuk sebuah filter yang bagus itu membutuhkan 30-50% dari total volume air. Sedangkan top filter ini cuma ya sampai sekitar 10-15% lah teman-teman dari total air ya, filternya ya, seperti itu. Akan tetapi dia mampu menyaring kotoran karena dari sini teman-teman, karena filter mekanisnya berlapis, di setiap chamber ini full biologis, tanaman sirih gading. Nah tanaman sirih gading ini juga berfungsi untuk menyerap kotoran yang ada di media filter biologis teman-teman, dan juga menjadi media filter biologis untuk air akuarium. Nah seperti itu teman-teman, ikan yang dipelihara tidak banyak, sehingga kondisi air itu bisa terjaga kebersihannya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang perawatan akuarium ikan mas koki ketika mati lampu. Untuk teman-teman jangan khawatir ya, kalau misalnya sering mati lampu di tempat tinggalnya, usahakan terapkan apa yang saya jelaskan tadi. Pelihara ikan mas koki jangan terlalu banyak, rutin ganti air 1 minggu sekali, sehingga air di dalam akuarium itu terjaga kualitasnya. Jadi kalau mati lampu, kita tidak punya aerator AC/DC atau tidak mau ribet ya, dibiarkan seperti ini pun ikannya tetap hidup teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.